Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam sehat, salam damai dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Bina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik hari ini pada pekan kelima Paskah. Hari ini kita akan dibimbing oleh Romo Diosesan Albertus Adi Wenanto Widyasworo atau yang akrab disapa dengan Romo Wenan. Romo Wenan, terima kasih untuk menyediakan waktu ya Romo. Baik Bu Wina, sama-sama teman-teman sahabat Oase Rohani Katolik, semuanya selamat jumpa. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat-sehat, semakin bahagia dalam beriman. Amin. Ya, terima kasih. Baik, kita akan segera awali perjumpaan kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Wenan. Silakan Romo. Baik, saudara-saudari terkasih, marilah kita semuanya mengawali hari ini dengan bersama-sama kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Bapa yang kekal, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kerahiman, saat ini kami anak-anak-Mu hadir di hadapan-Mu, mengucap syukur atas setiap hari yang Kau berikan kepada kami. Khususnya dalam perjumpaan hari ini Bapa, semoga kami dapat belajar, kami dapat semakin mengenal firman-Mu, kami dapat semakin mengenal kerinduan-kerinduan-Mu di dalam hati kami, agar setiap langkah yang kami ambil sungguh berkenan di hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Antifon pembuka, anak domba yang telah dikurbankan patut menerima kekuatan dan kealahan, kebijaksanaan, keperkasaan, dan kehormatan. Haleluya. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 15 ayat 22 sampai ayat ke-31. Pada akhir sidang pemuka jemaat Yerusalem yang membicarakan soal sunat, rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari pencabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa.
Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, mari kita membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Tuhan, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu menjulang setinggi langit dan kebenaranmu setinggi awan gemawan. Bangkitlah mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu meliputi seluruh bumi. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci diawali dengan bait pengantar Injil. Aleluya, aleluya. Haleluya, haleluya. Aku menyebut kamu sahabat sabda Tuhan, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Aleluya, Haleluya, aleluya. haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Yohanes. dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Ya, baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan dan membaca bersama firman Tuhan hari ini. Mari kita menggali lebih dalam bersama dengan Romo Wenan. Romo, dari bacaan-bacaan ini, dari mungkin bacaan pertama dulu, kita bisa dapat pelajaran apa, Romo? Silakan. Baik, saudara-saudari terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik. Konteks awal, konteks dari kisah para rasul bab 15 ayat 22 sampai 31 yang tadi kita dengarkan dalam bacaan pertama itu mencakup keputusan penting yang diambil oleh para rasul dan penetua di Yerusalem. Karena pada saat itu ada perbedaan-perbedaan antara orang-orang Kristen Yahudi dan orang-orang Kristen non-Yahudi dalam gereja awal. Kita tahu bahwa Kristianitas itu lahir dari orang-orang Yahudi pengikut Kristus, tapi kemudian kita juga tahu bahwa Paulus juga menyebarkan Kristianitas itu kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi sehingga ada Kristen Yahudi dan Kristen non-Yahudi. Nah, orang Kristen Yahudi itu kan pada awalnya mengikuti hukum Musa, sehingga mereka pengikut Kristus, tapi mereka tetap terpengaruh oleh hukum Musa yang sudah merupakan tradisi adat istiadat keagamaan mereka sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah orang Kristen yang non-Yahudi atau Gentile itu eh, harus mengikuti hukum Musa juga sebagai orang-orang Kristiani. Nah, ada konflik di situ, ada perbedaan, ada diskusi di situ. Nah, kemudian eh, Paulus itu ya dan penatua-penatua di Yerusalem ya, para rasul di sana, itu mereka mengutus Barsabas dan Silas bersama Paulus dan Barnabas itu ke Antioquia
untuk menyampaikan surat yang berisi keputusan sidangnya tuh apa. Jadi para rasul berembuk, oh di Antioquia ini ada masalah seperti ini karena banyak orang non-Yahudi di situ. Terus para rasul berdiskusi, mereka berdoa ya Iya, untuk mengambil keputusan. Kalau Anda bayangkan sebentar lagi atau ya pada saat video ini tayang ya kita nggak tahu ya konklav sudah ada apa belum ya, tapi Anda bisa membayangkan para uskup, para kardinal itu berdoa, berdiskusi menentukan siapa pengganti paus ya. Di situ juga pada zaman Kisah Para Rasul juga mereka berdoa, berdiskusi untuk menyelesaikan satu konflik pada zaman itu, satu iya, masalah pada zaman itu. Nah, keputusannya adalah orang non-Yahudi tidak perlu mematuhi hukum Musa secara penuh. Artinya nggak semua hukum Musa itu harus diikuti oleh orang-orang Kristen non-Yahudi, tapi ada hal-hal yang fundamental, hal-hal mendasar yang tetap dianjurkan untuk dipatuhi. Tadi kita dengar ya ada menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala karena di Antioquia saat itu juga masih ada penyembahan-penyembahan berhala, ada makanan-makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewi di sana, terus dari darah, daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Nah, keputusan-keputusan itu kita lihat menunjukkan kerjasama antara Roh Kudus dan gereja dalam menentukan arah yang harmonis bagi komunitas Kristen awal ya. Jadi ketika Yesus sudah naik ke surga, gereja itu tetap berjuang di dunia yang diisi oleh manusia-manusia dengan segala pergumulannya. Nah, ketika iya, Yesus itu sudah naik ke surga, nah ada satu pribadi dalam diri kita yaitu yang namanya Allah Roh Kudus. Oleh karena itu, ada kata-kata yang sangat baik yang disampaikan dari Kisah Para Rasul, yaitu demikian, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Jadi bukan keputusan kami, tapi keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Menunjukkan bahwa pengambilan keputusan ini dilakukan dalam doa, juga dalam dialog ya. Jadi iya, ada akal budi di situ ikut serta, ada Roh Kudus ikut serta di situ. Karena kitab suci itu tidak berbicara ya, kitab suci dalam hal ini kita bicara tentang perjanjian lama, tidak bicara tentang konteks loh. Ternyata kita punya jemaat-jemaat yang non-Yahudi. Nah, terus gimana ya? Bimbingan Allah itu tetap hadir melalui Roh Kudus di dalam diri para rasul, melalui diskusi, melalui perjumpaan para rasul untuk menyelesaikan problematika kontekstual di zamannya. iya, Apa yang bisa kita tarik, saudara-saudari terkasih, di zaman ini? Pertama, yang jelas adalah Roh Kudus itu menyertai setiap pengambilan keputusan-keputusan penting dalam hidup kita. Perlu waktu untuk hening sejenak, perlu waktu untuk tenang, perlu waktu untuk diskusi dengan Roh Kudus. Kalau saya pribadi tidak akan mengambil keputusan dalam kondisi hati yang tidak tenang, dalam kondisi hati yang tidak damai. Para rasul memberikan teladan bahwa ada masalah, ada situasi yang perlu dipecahkan, itu membutuhkan kepala dingin, membutuhkan hati yang tenang, hati yang damai, hati yang mau berdiskusi dengan Roh Kudus. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil itu baik untuk semuanya, termasuk untuk kita sendiri dalam menentukan langkah yang kita ambil dan pintu yang kita buka. Oleh karena itu, hal yang bisa kita tarik dari bacaan pertama adalah Roh Kudus itu berperan penting dalam kehidupan kita. Setiap mengambil keputusan, tenang, hatinya damai, bicara sama Roh Kudus, dan ambil pilihan yang paling membuat hatimu damai. Saya kira itu yang bisa saya tarik ya, yang sederhana yang bisa kita lihat dari bacaan pertama, Bu Wina dan teman-teman sahabat Oase Rohani Katolik. iya. Terima kasih Romo. Tadi Romo katakan Roh Kudus menyertai kita dan dalam setiap pengambilan keputusan sebaiknya kita tenang dan melibatkan Roh Kudus. Begitu ya Romo. Nah, Iya, pertanyaannya untuk menjadi tenang, untuk menjadi apa ya, menyerah, meminta Roh Kudus untuk
datang untuk memberitahu kita dalam tanda petik sebaiknya kita melakukan apa. Itu apakah ada tips yang mudah atau mungkin yang apa ya Romo? Karena kan zaman sekarang semua serba cepat. Terutama mungkin anak-anak muda, bahkan kita pun yang sudah berusia juga kadang merasa kadang-kadang ada sesuatu yang harus cepat gitu. Saat ini juga kita harus memikirkan apa, misalkan keputusan-keputusan yang darurat mengenai mungkin harus memasukkan orang tua ke rumah sakit A atau B, ke dokter A atau B, misalkan kayak gitu ya Romo. Nah, ada trik apa kira-kira dari Romo untuk kita bisa terapkan Romo? Ya, kalau saya itu paling mudahnya yang saya anjurkan adalah kita mengawali hari itu harus dengan tenang dulu. Jadi kebanyakan dari kita kan malam tidur ya, terus baru besok mengawali hari bangun, tenang dulu, terus diskusi dengan Roh Kudusnya tuh di awal hari itu. Jadi Hmm. hari ini ya Allah Roh Kudus yang baik, jalanlah bersamaku. Aku hari ini, misalnya kalau saya nanti pagi hari praktek dulu di Rumah Sakit Karolus. Tolong bantu aku, bimbing aku dalam melayani pasien-pasienku. Ya nanti kan ketika dalam praktek kan, ya saya nggak mungkin tunggu doa dulu Pak, tunggu sebentar ya saya doa dulu gitu kan, enggak. Tapi sejak awal Roh Kudus itu sudah mendampingi, sehingga keputusan-keputusan yang kita pertimbangkan terhadap pasien itu sudah sejak awal dalam bimbingan Roh Kudus, sejak keluar pastoran ya itu sudah ada dalam naungan Roh Kudus di jalan misalnya. Ada tukang sayur tiba-tiba lewat di tengah jalan. Nah, itu kan juga butuh kecepatan, ketepatan pengambilan keputusan misalnya. Itu Iya. juga Roh Kudus sudah menyertai sejak awal. Sehingga sejak awal itu kita diskusi sama Roh Kudus apa-apa saja yang akan kita lakukan. Pagi hari aku akan jalan Roh Kudus, aku mau lewat tol Jagorawi. Tolong kalau seandainya macet buat hatiku sabar, buat hatiku tenang. Hmm. Sesampainya di sana, siapkan hatiku untuk bisa melayani pasien-pasienku supaya wajah Kristus yang hadir di dalam diriku yang mereka lihat. Iya. Sepulang dari situ, aku ada konseling sama umat. Tolong meskipun aku capek, tapi buat hatiku gembira. Setelah itu ada misa sore jam 6. Tolong buat pengalaman misa ini menjadi pengalaman mesra dengan persatuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Itu kurang lebih seperti itu. Ceritakan aja ke Roh Kudus. Mungkin nggak usah resmi-resmi aja, cerita aja Roh Kudus. Roh Kudus tuh kayak saudara-saudari yang dekat sama kita sih. Roh Kudus hari ini aku mau lewat tol Jagorawi, aku mau praktek. Terus habis itu ada konseling, habis itu ada misa. Tolong siapkan semuanya, bantu aku mengambil keputusan-keputusan. Yang penting kalau nanti di tengah hari itu ada sesuatu yang harus aku ambil dengan cepat. Begitu. Jadi sejak awal diskusinya, sejak awal jangan pas di tengah-tengah, ya di tengah-tengah juga oke, tapi akan lebih tenang kalau sejak awal kita sudah berdiskusi, sudah cerita sama Roh Kudus dari awal. Jadi, Begitu. jadi sudah kita apa persiapkan juga diri kita dari sejak awal ya Romo ya. Iya, karena kadang orang-orang itu lupa akan kehadiran pribadi ketiga Allah Roh Kudus yang justru ini dikaruniakan dengan rahmat yang luar biasa ya, Amazing Grace itu adalah salah satunya Allah, salah satu pribadi Allah itu hadir di dalam diri kita dan dia mau bekerja bersama dengan kita dalam keseharian kita. Jangan bekerja sendirian, capek loh kalau jadi orang Katolik dan harus mengambil misi Kristiani di tengah-tengah dimanapun Anda diutus dan Anda menggunakan kekuatan Anda sendiri. Para rasul aja bilang, ini keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini karya Roh Kudus dan usaha kami. Gitu. Jadi kerjasama antara kita dan Allah Roh Kudus itu akan membuat hari-hari lebih ringan, ya, lebih Iya. ringan. Mungkin masalahnya tetap sama, ya, tapi lebih ringan melihat lebih jernih. Misalnya, ada bapak-bapak salah investasi, misalnya ini zaman sekarang lagi zaman-zamannya salah investasi nih, IHSG lagi turun pada saat rekaman ini diambil misalnya. Kalut ya, bingung biaya sekolah anak gimana, biaya makan anak istri gimana gitu ya. Tenang, sejak awal cerita aja Roh Kudus, kayaknya aku salah investasi deh. Tolong bantu aku dong untuk menata ini dengan baik. Iya. Tolong bantu keluarga kami. Ya mungkin harus menyeting ulang satu dua hal tentang perekonomian kami ya nggak apa-apa lah kami mundur dulu, tapi kami bisa menata ini dengan baik, menata ini dengan tenang, menata ini dengan damai,
karena Engkau ada di sisi kami. Iya. Gitu. Baik, terima kasih Romo. Nah, Hmm. Romo, pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita sudah mulai melibatkan Roh Kudus, kita mulai membiasakan diri, seperti Romo tadi, anjuran Romo, setiap pagi kita berkomunikasi dulu dengan Roh Kudus, kita berdoa dulu. Nah, akan ada saat-saat ketika mungkin kita mempertanyakan, apakah ini benar suara Roh Kudus? Apakah ini benar suara Tuhan yang harus kita ambil, yang mau kita ambil ini? Misalkan tadi kita pilih antara misalkan waktu rasul-rasul mau memilih Barsabas dan Silas, itu kan mungkin ada lagi mungkin si orang ketiga, orang keempat. Nah, bagaimana kita tahu ini loh yang suara Roh Kudus gitu? Ini bukan suara si jahat yang kelihatannya baik, tetapi ternyata nantinya tidak baik keputusannya gitu loh. Ya, biasanya itu akan lebih mudah kalau Anda punya orang lain yang mau berdoa bersama dengan Anda. Hmm. Beberapa hari terakhir ini ada beberapa orang yang datang ke saya konseling ya, dan dia berdoa, dia udah berdoa. Misalnya ada anak muda mau menikah gitu ya. Dia sudah berdoa, tapi di hari-hari akhir dia merasa galau, dia merasa merasa khawatir, dan dia memutuskan untuk cerita ke Romo gitu ya, konseling, berdoa bersama, berdiskusi lebih lanjut, supaya setidaknya sampai hatinya tenang. Hmm. Sekarang gini, Roh Kudus itu akan menginisiasi suara hati. Nah, suara hati itu sebenarnya tidak pernah salah, karena diambil pada saat kita tenang, pada saat hati kita damai. Kalau keputusannya salah, itu hal yang berbeda. Nah, jadi ada dua hal yang dibedakan itu. Kalau misalnya aku ngerasa, oh ini aku sudah dengan tenang, dengan segala pertimbangan, aku sudah diskusi, aku mengambil keputusan ini. Kalau seandainya keputusannya itu di kemudian hari muncul ada masalah akibat keputusan itu bukan karena pengambilan keputusannya yang salah, tapi ada satu hal baru yang harus kita selesaikan. Karena setiap keputusan itu kan pasti ada konsekuensinya. Dan setiap konsekuensi dari keputusan yang kita ambil tentu aja ya berarti kita melibatkan Roh Kudus lagi untuk menghadapi keputusan itu. Yang penting caranya sudah benar, pengambilan keputusannya dengan hati yang damai. Kalau nanti di depan ada sesuatu yang harus kita bereskan lagi, ya sudah kita diskusi lagi dengan Roh Kudus terus menerus seperti itu. Karena para rasul juga setiap kali mengambil keputusan nggak selesai. Ada lagi nanti ada problem lagi, tapi yang digarisbawahi adalah setiap masalah, setiap tantangan yang dihadapi para rasul, mereka selalu berdiskusi dengan Roh Kudus. Hmm. Jadi setiap keputusan kalau kita melibatkan Roh Kudus itu pasti benar pada saat itu ya Romo ya. Ya, Ketika nanti kemudian menjadi salah karena timbul hal lain gitu maksud ya, Romo. misalnya ada masalah lagi, ya itu berarti hal baru yang harus Hmm. kita selesaikan lagi. Sejauh kita mengambil keputusan dengan tenang, dengan Hmm. dengan pertimbangan yang matang, dengan doa, ya sudah ambil keputusan itu. Ya karena setiap langkah kita kan nggak, selama masih di dunia kita jalan pasti nggak mulus ya. Iya. Nah, itulah yang membuat kita percaya jalan sama Tuhan kan Tuhan nggak. Itulah Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, ya kan? Ya Hmm. gitu-gitu. Atau langit selalu biru, ya gitu. Tapi dia Iya. berjanji selalu menyertai. Nah itu, yang penting jalan bersama Tuhan, jalan bersama dengan Roh Allah, Roh Kudus yang ada di hati kita. Iya. Gitu. Romo, pertanyaan terakhir di sesi pertama ini, indikasi apa bahwa kita tahu ini keputusan yang kita ambil meski ya kita sudah berdoa, kita sudah mencoba melibatkan Roh Kudus bahwa ini adalah keputusan yang memang benar pada saat ini dan ini adalah dari Roh Kudus, Romo. Kalau saya, tandanya adalah ada kedamaian di hati saya. Saya Hmm. akan mengambil keputusan yang paling membuat hati saya damai. Itu. Kalau sendiri ya, keputusan sendiri. Tapi ketika diskusi, misalnya saya diskusi sama romo kepala ya, keputusan yang benar menurut saya adalah ketika saya tunduk terhadap romo kepala saya. Karena ada otoritas di situ. Jadi ada sistem-sistemnya. Kalau misalnya saya dan romo kepala saya diskusi dan kita ada perbedaan pendapat di situ, saya utarakan pendapat saya alasan, saya berikan argumen-argumen saya, tapi romo kepala saya bilang, enggak Romo Wenan, kita harus melakukan ini. Oh ya sudah gitu. Hmm. Karena tugas saya sebagai Romo rekan adalah membantu pastoral Romo kepala gitu. Jadi
Misalnya saya merasa ini benar kok, aku sangat sangat yakin dan percaya bahwa apa keputusanku yang akan kuambil adalah benar, tapi Romo Kepala berkata hal yang lain. Pada saat itu, sebagai seorang imam, saya harus tunduk kepada keputusan Romo Kepala. Sama Romo-Romo Kepala diskusi sama Bapak Uskup merasa ini benar, tapi Bapak Uskup bilang enggak Romo, kita jalani ini. Ya sudah, Roh Kudus ada keteraturan di situ. Salah Hmm. satu tandanya Roh Kudus hadir adalah ada keteraturan. Kalau dalam gereja Katolik ada hierarki. Jadi ketika saya taat, itu saya taat kepada Roh Kudus. Meskipun saya merasa apa yang saya sampaikan itu benar, saya doa, ini Roh Kudus loh. Tapi ketika Romo Kepala saya bilang, kita lakukan yang lain, ya kita lakukan yang lain. Kalau di tengah jalan Romo Kepala merasa, Romo kayaknya kita harus melakukan yang Romo pikirkan tadi. Ya sudah, kita udah siap. Gitu. Hmm. Jadi kesimpulan sederhananya berarti kalau sendiri ya kita merasa damai, tapi kalau di Mm-mm. komunitas atau mungkin di pekerjaan atau Mm-mm. di keluarga berarti kita tunduk pada ketaatan kepada otoritas yang lebih tinggi gitu ya Romo. Ya, misalnya seperti itu. Kalau di keluarga, ya diskusi anak ya, anak mau bagaimanapun benarnya anak. Kalau menurut saya, selama dia masih makan sama orang tuanya, masih tinggal di rumahnya ya, ya sudah taat saja sama orang tua dulu gitu ya Hmm. dulu. Nanti kalau misalnya Anda sudah udah punya uang sendiri, ya Anda berdoa ya, berdoa bisa. Kalau ada pengambilan keputusan yang berbeda dari orang tua, yaitu silahkan disampaikan dengan cara yang paling baik, Hmm. cara yang paling damai. Gitu. Iya. Nanti kita lihat di bacaan Injil, apa Baik. yang menjadi garis bawah itu semua, tanda bahwa Roh Kudus itu hadir itu apa, gitu ya. Baik, baik. Terima kasih ya Romo untuk penjelasan, untuk pendalamannya di sesi yang pertama ini. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita rehat sejenak, kita endapkan apa yang sudah disampaikan oleh Romo Wena. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Silakan, Bu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini. Masih bersama dengan Romo Diocesan Albertus Adi Wenanto Widyasworo dan saya Teresa Wina. Kita akan lanjutkan lagi perbahasan bacaan Injil ya Romo. Silakan Romo. Saudara-saudari terkasih, tadi saya janji ya, ada pertanyaan yang masih menggantung. Terus tandanya apa Romo bahwa Roh Kudus itu sungguh hadir dalam keputusan-keputusan yang kita ambil? Dalam bacaan Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17, ada kata Yesus, perkataan Yesus yang diulang dua kali. Bukan kata-katanya saja, tapi premisnya diulang. Bukan hanya premis, tapi satu kalimat utuh diulang. Kita coba lihat ya, dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Saya ulangi ya. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Di ayat 12. Dan di bagian terakhirnya disampaikan lagi, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yang pertama dimulai dengan inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ditutup dengan inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi mengasihi itu bukan sebuah anjuran, bukan sebuah usulan, tapi Yesus menulisnya perintah. Perintah itu ada otoritas di situ, ada sebuah tekanan bahwa itu adalah tanda kita murid-murid Tuhan adalah kita saling mengasihi. Tanda kita anak Allah adalah kita saling mengasihi. Dan dalam konteks bacaan pertama yang baru saja kita sampaikan, tanda Roh Kudus hadir adalah ada kasih di antara kita dan orang-orang di sekitar kita. Saya percaya gini, misalnya ya, kita balik lagi ke bacaan pertama ya. Para rasul menyampaikan bahwa keputusan kami dan keputusan Roh Kudus. Saya percaya bahwa di akhir pengambilan keputusan atau di prosesnya, mungkin ada orang-orang para rasul yang orang Yahudi yang sangat sangat kalau kita bilangnya toto gitu ya, orang Yahudi banget.
yang sangat berpegang pada perintah Musa. Nggak bisa nih, harus Musa tuh, perintah Musa tuh harus diikut sertakan sebagai tanda bahwa kamu adalah murid Kristus. Tapi ada orang Yahudi yang moderat misalnya, tapi mereka nggak pernah kenal Musa misalnya gitu ya. Mungkin di dalamnya ada ada momen di mana mereka bersih tegang, tapi pada akhirnya tanda bahwa Roh Kudus hadir di antara para rasul itu ada kasih yang ada di antara satu sama yang lainnya. Sama di antara kita ya, misalnya di dalam keluarga ya, ada keputusan-keputusan misalnya anak mau sekolah di mana ya. Beberapa waktu yang lalu saya mendampingi sakramen tobat di salah satu sekolah Katolik swasta di Jakarta ya. Ada anak-anak yang mau sekolah ngambil kuliah di Jepang gitu ya. Tapi orang tuanya cuma bisa sampai ke Bandung ya. Kan ada ya seperti itu ya. Cita-cita anak sampai ke Jepang, tapi ya orang tua saat ini mama, papa cuma bisa bantu kamu sampai ke Bandung misalnya. Nah, itu kan perlu diskusi. Ya, Anaknya mampu, anaknya pinter, anaknya luar biasa, diterima, sudah diterima kuliah di Jepang, tapi yang mau dikata apa kondisinya hanya bisa sampai ke Bandung. Di Bandung pun juga universitas yang bagus dengan fakultas yang sangat luar biasa. Nah, ada diskusi di situ antara anak dan orang tuanya. Diskusi di dalam keluarga itu harus dibiasakan diskusi dalam doa misalnya. Ma, Pa, kita doa. Atau ayo kita doa. Doa dulu. Tuhan tunjukkan karena anak kami ini saat ini diterima di Jepang, tapi eh, rahmat dan rezeki yang kau berikan sampai saat ini hanya mampu misalnya menyekolahkan anak kami ini sampai ke Bandung. Nah, ketika mulai berdoa, mulai ada Roh Kudus hadir, diskusinya itu dalam kasih. Ya mungkin si anak kecewa ya. Padahal aku mampu loh ke Jepang karena teman-temanku juga kuliahnya di luar negeri. Kan biasanya anak-anak suka ada perbandingan kan, teman-temannya ya, circle-nya pada satu ke Inggris, ke ya, Amerika, ke Australia. Lah aku cuma ke Bandung misalnya. Nah, tapi ya rasa kecil itu bisa dikuatkan oleh orang tuanya. Ya, Dek, kita doa ya kalau misalnya sampai bulan depan ternyata Tuhan memberikan kita rezeki ke Bandung ya kita syukuri. Misalnya seperti itu. Artinya diskusi-diskusi itu ya harus dalam kasih, dalam Roh Kudus, dalam doa. Tandanya Roh Kudus hadir yaitu aku mengasihi anakku, aku mengasihi orang tuaku, aku mengasihi istriku, aku mengasihi suamiku. Atau misalnya yang lain, eh biasanya nih ya ibu-ibu lelah ya di rumah misalnya, atau ibu yang kerja juga lelah di kantor, suami juga lelah di pekerjaan, ketemu di rumah, ketemunya lagi sama-sama capek. Mungkin berantem, nadanya naik, nadanya tinggi. Ya kalau lagi sama-sama capek ya sudah, itu cuma lagi sama-sama capek. Jangan pembicaraannya sampai kemana-mana. Stop, ambil waktu untuk berdoa, tenangkan hati, baru bisa diskusi. Minum teh atau ambil kopi, beli pisang goreng gitu ya, pelan-pelan. Ada kasih dalam menyelesaikan masalah. Jadi, tanda Roh Kudus hadir adalah kita taat sama perintah Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Jadi, setiap peristiwa, setiap masalah bisa diselesaikan dalam kasih. Saya kira itu dulu ya, Bu Ina, sebagai awal untuk pembahasan Injil. Mungkin ada satu dua hal yang mau lebih diperdalam, silahkan. ya. Romo, kalau apa? Kita mungkin sebagai manusia sering kalau tadi Romo katakan ini perintah, memang kita harus nurut, kita harus taat pada perintah Tuhan, mengasihi seseorang. Cuman memang tidak mudah ya Romo ya. Kalau memang kata Romo tadi, misalkan lagi sama-sama capek, kita harus cari waktu dulu, kemudian harus saling mungkin menjauh dulu supaya itu tidak menjadi kemana-mana kata Romo. Nah, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita memandang seseorang yang kelihat di sisi yang satunya itu kelihatannya tidak mau juga mengembangkan diri untuk kemudian bisa, ayo bareng-bareng kita harus saling menjadi bertumbuh supaya kita bisa saling satu jalan gitu ya Romo. Mm-mm. Bagaimana kita menyikapi seperti itu Romo? Ya, memang kita nggak akan mungkin bisa mengubah orang ya, dan itu adalah satu hal yang paling paling melelahkan. Misalnya dalam pernikahan ya, ada banyak cerita.
Romo, eh, aku kira dia akan berubah setelah menikah. Dan Hmm. kenyataannya enggak ada yang berubah setelah menikah. Ada mungkin malah lebih terlihat buruknya misalnya. Ya aku sudah menikah, aku sudah terlanjur punya anak misalnya, dan berantem terus setiap hari. Nah, beberapa waktu yang lalu itu ada satu anak datang ke saya ya, dia cerita. Orang tuanya itulah akhir-akhir ini ya setahun terakhir marah terus ya setiap ke rumah berantem ribut terus nggak ada hentinya. Anak ini udah kerja ya udah kerja di satu daerah dan udah ngekos ya cari tempat yang lebih dekat dari tempat kerjanya daripada rumah orang tuanya. Tapi mereka dia dapat kabar dari kakaknya ini papa mama berantem terus gini gini gini. Nah saya bilang ke dia seperti ini kadang di saat kita itu dikasih tahu Tuhan ada sesuatu yang nggak beres dalam keluarga kita itu berarti kita yang diminta untuk jadi penyelamat keluarga. Kita yang diminta untuk berdoa lebih, kita yang diminta untuk memberikan diri lebih ya. Kalau dalam bacaan Injil tadi Yohanes 15 dikatakan, eh nggak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi ya kita diminta dalam keluarga itu untuk memberikan kasih yang paling besar daripada seluruh anggota keluarga. Saya itu selalu percaya ya, satu orang dalam keluarga diselamatkan, seisi rumah itu diselamatkan. Jadi kalau misalnya Anda siapapun yang sedang menonton ini ya, dan Romo aku tuh memang merindukan bahwa di dalam keluarga aku tuh semuanya saling mengasihi seperti perintah Tuhan, tapi nyatanya enggak. Nah, Anda yang saat itu merasa seperti itu artinya Roh Kudus itu sedang berdiskusi dengan Anda untuk ayo kita melakukan sesuatu untuk keluargaku, melakukan sesuatu untuk orang tuaku, Hmm. untuk kakakku misalnya. Ya, berarti kita yang diminta untuk berubah, kita yang diminta untuk berdoa lebih, kita yang diminta untuk berpuasa lebih, untuk menyelamatkan satu keluarga kita, gitu. Jadi, eh, nggak mungkinlah kita mengubah orang lain ya, agak Hmm. susah. Tapi biasanya orang lain itu berubah karena melihat perubahan di dalam diri kita, gitu. Dan itu terbukti banyak yang merasakan ya ketika suami istri sering ribut, terus seorang istrinya berdoa tiap hari untuk suaminya supaya suaminya berubah. Tapi setelah berangsur-angsur, suaminya nggak pernah berubah. Tapi di satu titik ternyata suaminya jadi lebih lembut. Kenapa? Karena ia melihat perubahan di istrinya. Jadi Hmm. doa yang dilantunkan istri untuk mengubah suami, ternyata pertama-tama mengubah si istri dulu dalam menyikapi suaminya. Sehingga suaminya melihat, kok istriku berubah. Pelan-pelan dia mulai tersentuh, pelan-pelan hatinya mulai berubah. Gitu. Dan untuk menguatkan yang tadi Romo katakan, yang ketika kita merasa satu orang merasa ada yang tidak beres dengan keluarganya, yang bisa menguatkan dia berarti selalu dia harus kuat dalam berdoa ya Romo, supaya maksudnya kan seolah dia kayak single fighter gitu. Apa Mm-mm. beres kami satu rumah gini gitu, seolah kan gitu Romo. Yang bisa menguatkan dia kira-kira selain doa apa Romo? Nah, ada 4 pilar dalam kehidupan beriman. Yang pertama itu adalah doa, kitab suci, eh, komunitas, pelayanan, tambah satu lagi ekaristi. Jadi kalau memang saat ini Anda dipanggil untuk membawa kasih di dalam keluarga Anda nggak bisa cuma dengan doa doang. Jadi Hmm. harus ada 5 pilar ini nih, doa, baca kitab suci, punya komunitas yang positif, punya pelayanan, dan ekaristi. Jadi pelayanan itu sebenarnya terakhir sih. Kalau memang Anda sudah merasa bertumbuh dan terpanggil untuk melayani, silahkan. Tapi yang penting untuk menyelamatkan keluarga yang doa, kitab suci, ekaristi, sama komunitas. Ya, jadi komunitas itu sangat penting untuk membantu Anda dalam doa juga, terus juga membantu Anda mengambil keputusan-keputusan tapi komunitasnya komunitas yang bertumbuh ya, komunitas yang positif, komunitas doa di gereja gitu ya. Komunitas yang Anda rasa, oh ini komunitas doa ini bisa cocok sama aku gitu ya. Nggak usah memaksakan diri ikut komunitas yang populer, tapi kalau ternyata Anda lihat, oh ini komunitas ini sedikit anggotanya hening gitu ya misalnya, tapi cocok buat aku ya sudah. Tapi kalau Hmm. misalnya Anda menemukan komunitas yang
rame gitu ya, komunitas yang bisa menyalurkan emosi Anda, meluapkan emosi Anda, ada tim doa di situ, dan itu Anda merasa bertumbuh ya silahkan. Karena setiap orang itu punya benihnya masing-masing, dan benihnya itu akan bertumbuh tergantung tanahnya. Jadi kalau tanahnya cocok, komunitasnya cocok, ya Anda silahkan cari komunitas yang membuat benih Anda bertumbuh gitu. Hmm. Nggak usah memaksakan diri tetap di satu komunitas, tapi membuat benih iman Anda nggak bertumbuh. Nggak apa-apa kok. Karena kita punya tanahnya masing-masing gitu. Jadi kuncinya adalah ketika kita kan mungkin ketika masuk kita belum tahu orang-orang yang di dalam situ ya Romo. Mm-mm. Jadi ketika kita masuk kita lihat apakah di situ iman kita bertumbuh, pribadi kita menjadi lebih baik gitu ya Romo. Ya, ya, Kalau nggak ya. baik ya sudah tinggal aja gitu. Ya, pelan-pelan bilang aja saya izin untuk Hmm. minta maaf, saya mau coba berdoa dengan yang membuat hati saya lebih damai gitu. Itu ya dengan cara yang baik lah. Gitu. Iya. Mereka pasti paham kok. Iya. Komunitas-komunitas harusnya paham. Gitu. Baik Romo, terima kasih sudah banyak sekali yang Romo sampaikan kepada kami. Mungkin ada kesimpulan pendek yang menjembatani bacaan pertama, bacaan Injil, dan apa yang sudah Romo sampaikan tadi. Silakan Romo. Ya, kesimpulan yang atau ya bagian yang mau saya garis bawahi adalah dalam perjalanan hidup tuh ada banyak hal yang perlu kita ambil keputusan, tapi kita nggak pernah ditinggalkan sendirian. Oleh karena itu, Allah Roh Kudus tuh hadir dalam perjalanan hidup kita. Jangan pernah meninggalkan Allah Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengambilan keputusan yang penting. Tandanya apa? Ada kasih, ada damai di dalam hidup Anda, itu berarti Allah Roh Kudus hadir di dalam hidup Anda semua. Ya, terima kasih Romo. Baik, mari kita tutup ya Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita menyudahi perjumpaan kita dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Romo dan nanti kita mohon berkat. Silakan Romo. Baik, saudara-saudari, kita bersatu dalam doa untuk kehidupan dan nanti mohon berkat untuk perjalanan hidup Anda sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau berkarya dalam sepanjang segala zaman, mulai dari karya penciptaan, karya penembusan, sampai saat ini Engkau tetap hadir dalam perjalanan hidup kami melalui Allah Roh Kudus yang ada di dalam hati kami. Semoga kami pelan-pelan dapat terus-menerus berkomunikasi, mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu dengan bantuan Roh Kudus yang hadir di dalam hati kami. Dan kami saat ini mohon berkat-Mu, mohon rahmat-Mu, setiap hal yang kami butuhkan. Kiranya Engkau melengkapi, Engkau menyempurnakan seluruh karya perjuangan kami di dunia ini. Berkat Allah hadir untukmu sekalian. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Berkat Allah senantiasa hadir menyertai saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Wenan. Semoga Sama-sama, Tuhan Bu Wina. memberkati semua tugas dan pelayanan Romo. Amin, amin. Ya, Sama-sama. sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik. Untuk Anda semua, semoga kita selalu ingat untuk kata Romo Wenan tadi setiap pagi memulai hari dengan berbincang-bincang dengan Roh Kudus. Kita jumpa lagi di edisi yang mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.